Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjang Wijaya. Saya dari kelas AP22R2, NIM saya 072122052. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang proses supervisi akademik di tempat saya mengajar, yaitu di SMP IT Al-Madinah. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan tentang proses supervisi akademik di SMP IT Al-Madinah. Saya selaku supervisor, berikut adalah profilnya. Saya lulus S1 dari Fakultas Sastra Universitas Pakuan pada tahun 2002. Kemudian saya bekerja mengajar di SIT Al-Madinah dari tahun 2006 sampai sekarang. Pernah menjabat atau diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah tahun 2012, 2013, dan 2013-2014. Juga pernah mengikuti lomba guru berprestasi tingkat Kabupaten Bogor untuk bidang bahasa Inggris dan alhamdulillah menjuarai atau mendapatkan juara 1. Selanjutnya, untuk guru yang disupervisi, berikut adalah profilnya. Beliau adalah Miss Haningdiah Kusumawati SPD yang merupakan lulusan UIN Surakarta tahun 2016. Kemudian langsung mengajar di Al-Madinah tahun 2017 ya, dalam mata pelajaran bahasa Inggris, dan observasi dilakukan di kelas 83. Pelaksananya adalah sebagai berikut. Praobservasi dilaksanakan berarti tanggal 13 Februari tahun 2023, lalu observasinya tanggal 17 Februari 2023, dan pasca observasinya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2023. Latar belakang supervisi akademik. Supervisi pendidikan ditujukan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar di kelas. Yang dimaksud dengan proses belajar mengajar di sini adalah situasi di mana terjadinya proses interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam usaha mencapai tujuan yang optimal. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja tenaga pendidik. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar melalui bantuan supervisi perlu secara terus-menerus mendapatkan perhatian dan bantuan profesional dari penanggung jawab pendidikan. Itu menurut Saiful Sagara dalam bukunya Supervisi Pembelajaran. Selain itu, latar belakang berikutnya yaitu adanya hasil penelitian dari Litbang SIT Al-Madinah, yang hasilnya menjelaskan, membuktikan bahwa pemahaman beberapa guru SIT Al-Madinah terhadap kurikulum merdeka yang masih rendah. Kemudian masih banyak guru yang menggunakan metode pengajaran yang monoton, pemanfaatan teknologi dan sumber daya media pembelajaran yang lainnya masih tergolong rendah, kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan pengajaran dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik, dan sebagian besar guru tidak atau belum mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu latar belakangnya. Kemudian berikut adalah teori-teori tentang supervisi akademik. Pertama, dari Mulyasa dalam bukunya Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, mengatakan bahwa supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan tenaga pendidik, dan personal sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu menurut Purwanto dalam Administrasi dan Supervisi Pendidikan mengatakan bahwa supervisi adalah suatu proses pembinaan yang direncanakan untuk membantu para tenaga pendidik dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan usaha memberikan pelayanan agar tenaga pendidik menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didiknya. Lalu berikut adalah tim supervisi yang diketuai oleh kepala sekolah sendiri, dibantu oleh para wakil kepala sekolah, kurikulum, kemudian kesiswaan dan sarana prasarana, dan beberapa guru senior, diantaranya adalah saya sendiri. Dan tujuan supervisinya yaitu membantu tenaga pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran supaya tujuan pembelajaran tercapai, lalu mengelola manajemen dan administrasi tenaga pendidik kelas maupun tenaga pendidik mata pelajaran, dan mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka pembinaan tenaga pendidik. Dan jadwalnya di semester 2 ini pada bulan Februari tahun 2023 yang melibatkan 24 guru. Tahap pelaksananya adalah
Yang pertama dilakukan kepala sekolah diawali dengan mengadakan pertemuan awal untuk menetapkan kegiatan supervisi. Ini juga berlaku untuk guru-guru yang ditugaskan untuk melakukan supervisi seperti saya sendiri. Setelah melakukan kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas dan diakhiri dengan melakukan pembahasan terhadap temuan yang didapat dari observasi yang dilakukan di dalam kelas. Dan berdasarkan hasil supervisi, berikut penjelasannya. Yang pertama, hasil supervisi administrasi guru. Guru memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap. Guru mengisi program harian dalam LHBS dengan baik. Kerapian dan kebersihan LHBS terjaga dengan baik. Berikut ini adalah dokumentasinya, ya, instrumen supervisi dan rubrik instrumen supervisi. Ya, ini daftar wawancara pra-observasinya sudah ada di sini. Kemudian hasil observasi kelas. Pertama, dalam kegiatan pendahuluan, guru sudah melakukan persepsi namun belum maksimal dalam mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, dalam kegiatan inti, guru belum memanfaatkan sumber belajar dengan maksimal dan penilaian sikap belum terlihat. Kemudian dalam kegiatan penutup, guru belum maksimal dalam melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini dia supervisi administrasi proses pembelajaran. Nah, ini proses pembelajarannya terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sudah ada nilainya di sini. Termasuk juga wawancara pasca observasi sudah ada di sini. Dan kesimpulannya adalah guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Guru sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang ditunjukkan dengan perolehan nilai sebesar 77 yang itu artinya kategori baik. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja guru tergolong baik namun masih bisa ditingkatkan. Kemudian saran yang diberikan kepada guru adalah guru melaksanakan proses pembelajaran dengan gamifikasi agar lebih menarik dan menyenangkan. Guru melakukan asesmen dengan lebih komprehensif terutama nilai sikap. Dan guru melaksanakan refleksi dengan lebih menyeluruh dan lengkap. Dan tahap tindak lanjutnya adalah guru harus lebih fokus dalam mengikuti program-program pelatihan atau pembinaan. Guru harus lebih mengembangkan kompetensi pedagoginya dan guru harus lebih sering melakukan sharing dengan rekan sejawat untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Itulah proses supervisi akademik yang dilaksanakan di SMP IT Al-Madinah ya, oleh saya kepada guru yang bernama Haningdiah Kusumawati SPD. Sebelum saya tutup, akan saya tayangkan video-video yang berisi percakapan atau wawancara pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Miss Haning. Ya, waalaikumsalam Bapak. Miss Haning, saya kan nanti sesuai rencana kita mau observasi di kelas Miss Haning dalam rangka supervisi akademik ya. Iya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya, baik. Gitu. Oke. Miss, untuk nanti mengajar, indikator atau KD atau capaian pembelajarannya apa nih? Jadi capaian pembelajarannya siswa-siswi dapat membuat recount text ya Pak. Jadi menceritakan pengalaman pribadi mereka ya. Jadi di sini capaian saya menulis gitu. Jadi skill writing mereka gitu. Jadi recount text untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka ya. Betul. Oke. Tuh. Jadi keterampilannya adalah menulis ya. Iya. Writing. Oke. Writing. Terus metode apa yang akan Miss Haning gunakan dalam pembelajaran untuk capaian pembelajaran kali ini dan apa alasannya? Saya tidak membuat metode yang ini ya Pak ya. Karena metodenya saya kira ini jadul gitu ya. Saya yang klasikal kayak ceramah gitu. Kenapa saya pilih itu? Karena di sini di writing itu apalagi recount text itu kan memerlukan grammatical ya Pak ya. Jadi ada harus mengajarkan tenses. Nah, kalau tenses dengan
metode yang audio seperti itu menurut saya kurang mengena. Jadi saya mendingan dengan metode ceramah di depan di awal pembelajaran, dan yang pasti saya kasih motivasi, kemudian tujuan pembelajaran saya sampaikan, selanjutnya saya jelaskan dulu strukturnya seperti ini, kemudian menggunakan tenses simple past tense. Mungkin anak-anak kan ini kelas 8 ya Pak, mungkin sudah pernah mendapatkannya ketika SD, tapi kan kalau di SD secara abstrak, ini tuh simple past tense seperti ini, tidak dijelaskan seperti itu. Jadi di sini saya mengulang lagi pembelajaran simple past tense dengan memberikan rumus-rumus agar nanti ketika mereka membuat teksnya itu sudah bisa gitu, jadi tidak terlalu banyak revisi. Oke, jadi metode yang digunakannya itu ceramah dan klasikal ya. Mengingat ini materinya membutuhkan penjelasan tentang grammar ya, gitu. Oke. Kemudian alat dan bahan ya atau sumber belajar apa yang sudah disiapkan? Alat dan bahan sumber belajar yang pasti dari buku guru, dan saya mencari referensi dari YouTube juga ya. Kemudian saya menggunakan PowerPoint ya Pak ya. Jadi saya menggunakan slide, kemudian tapi untuk itunya sendiri, penjelasan sendiri juga nanti saya tulis di papan tulis gitu. Karena kan kalau simple past tense itu rumus tidak hanya ini rumusnya, tapi kan kita juga harus memberikan contoh secara langsung di situ biar anak-anak bisa lebih paham gitu. Oke, gitu ya. Jadi sumber belajarnya dari buku dan referensi lainnya seperti dari YouTube ya. Terus untuk alatnya mungkin atau medianya tadi dengan menggunakan PowerPoint ya. Bisa dijelaskan nggak Miss tahapan pembelajarannya itu seperti apa sih secara ringkas gitu dari awal sampai akhir? Jadi gitu? Kegiatan awal sampai akhir gitu ya. Jadi yang ke opening kegiatan awalnya yang pasti review dulu pembelajaran sebelumnya agar tidak lupa ya. Kemudian saya motivasi, saya persepsi. Jadi materi hari ini dengan kehidupan nyata itu relate-nya seperti apa, kemudian kasih motivasi. Setelah itu dikasih tujuan pembelajaran itu disampaikan, habis itu masuk ke inti. Ke inti, di situ saya tanya jawab dulu, apakah kalian mempunyai pengalaman atau liburan terakhir di mana, biar menjadi pemantik gitu ya Pak ya. Kemudian itu masuk kita ke situ, kita kasih strukturnya jadi recount tag itu. Jadi kan ada 3 ya recount tag itu. Jadi langsung masuk ke materi. Nah, disampaikan bahwa recount tag ini menggunakan simple past tense. Nah, itu kita jelaskan dulu simple past tense tersebut. Setelah mereka paham dalam membuat kalimat, nah kemudian kita baru memberikan tugas untuk siswa menceritakan pengalaman pribadi mereka masing-masing gitu di selembar kertas yang saya bagikan. Jadi kertasnya dari saya agar lebih menarik gitu, saya beri kertas warna-warni seperti itu ya Pak ya. Kemudian kalau mereka sudah paham simple past tense, jadi menyusun kalimatnya itu kan lebih mudah. Nah di sini karena menggunakan Top 2 ya, simple past tense itu, jadi saya mengizinkan anak-anak untuk membuka kamus, ataukah itu kamus elektronik ataukah buku gitu. Jadi seperti itu. Setelah selesai, jadi tugasnya itu harus selesai di jam saya, karena kan 3 jam cukup lama ya Pak ya. Jadi harus selesai. Dan setelah selesai nanti saya minta anak-anak untuk membacakan hasil tulisan mereka di depan kelas. Jadi di sini setelah yang tadi writing, jadi kemampuan yang diasah juga readingnya juga diasah gitu Pak. Setelah itu di closingnya kita evaluasi dan refleksi bersama, selesai gitu sih. Oke. Panjang juga ya. Iya. Oke, terus kira-kira persiapan tertulis apa saja yang sudah dibuat? Persiapan tertulis pasti membuat RPP, kemudian membuat materinya juga ya Pak ya di PowerPoint gitu, dan rubrik mungkin ya, rubrik penilaian. Kan kita harus punya rubrik untuk penilaian writing ini.
Oke. Eh, Kan tadi sudah dijelaskan ya, banyak banget, bukan banyak maksudnya rangkaian acara, rangkaian kegiatan pembelajarannya ya. Kira-kira menurut Miss Haning ini yang paling sulit dari sekian rangkaian itu yang mana? Apakah tentang grammarnya? Di siswanya dalam pemahaman grammar saya. Pemahaman grammar ya. Pemahaman grammarnya kan. Oke. Jadi tidak semua siswa kan sudah paham tentang perbedaan perubahan ya bab 1 bab 2-nya itu. Jadi yang masih sering salah biasanya bab 1 bab 2-nya yang harusnya mereka menggunakan bab 2 misalkan mereka masih menggunakan bab 1. Oke. Terus setelah pembelajaran ini selesai, kira-kira kompetensi apa yang dimiliki siswa? Kompetensi kemampuan ya, kompetensi dalam menulisnya lebih bagus saya harapnya, jadi dalam writingnya itu lebih bagus. Jadi perbendaharaan kata juga ya Pak ya, perbendaharaan kata, vocabulary mereka harusnya lebih bertambah kan, karena kan menceritakan itu tadi, kalau nggak bisa, maksudnya belum tahu Inggrisnya apa kan saya perbolehkan untuk buka dictionary tadi. Oke. Ada nggak yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran tentang rekonteks ini, terutama dalam hal menulis, kira-kira apa nih kalau ada? Jadi yang perlu diperhatikan khusus ya tadi Pak, harus memahami membuat tense simple past tense dulu, karena kan yang menjadi indikasi ini recontact itu ya simple past tense. Misalkan ada tulisan, nah ini lampau simple past tense nih grammarnya, berarti ini sudah terjadi pengalaman pribadi gitu. Oke. Kemudian ada nggak Miss dari sekian, kan ini bukan pertama kalinya mungkin Miss Haning mengajarkan tentang rekonteks ya, terutama untuk menulis gitu loh. Nah kira-kira ada hal-hal yang bisa menjadi modal buat Miss Haning mengajarkan ini biar lebih mudah enggak? Kira-kira ada enggak tuh? Entah misalkan dulu pernah punya pengalaman harus dibeginikan, harus dibegitukan misalkan. Memberi motivasi sih Pak ya modalnya. Modal awal sih sebenarnya kalau kita udah masuk kelas gimana antusias anak-anak sih. Jadi kita buat anak-anak ngerasa pembelajaran ini nggak susah gitu. Kalau anak-anak ngerasa nggak susah, kita masuk ke materi rekonteks ini akan lebih mudah. Kemudian anak-anak tuh kadang takut, bahasa Inggris susah Bu, saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya ini itu gitu. Jadi modal awal saya dari pembelajaran sebelumnya itu ya harus meyakinkan anak-anak dulu gitu. Jadi biar mereka tuh gampang kok, jadi mereka lebih termotivasi gitu sih. Oke Miss, untuk percakapan praobservasi ini kelihatannya cukup ya Miss ya. Nanti kita lanjutkan dengan observasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, yang sudah didiskusikan tadi diberikan kelancaran dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Oke, Miss. Saya ucapkan terima kasih ya Miss ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi nanti di kelas ketika observasi. Siap. Oke, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alicia?
Okay, you can discuss with your friend. Apa hambatan kamu? Kamu kesusahan bikin di komennya itu kenapa? Gak ada, gampang. Berarti udah jago simbol pasanya ya. Yang perlu diingat adalah menggunakan simple past tense. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Haning. Waalaikumsalam Bapak. Oke, Miss Haning, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, kemudian observasi ya, sekarang saatnya kita melakukan pasca observasi ya. Siap. Setelah saya melihat Miss Haning mengajar begitu ya, sesuai dengan yang pernah kita bicarakan di pra-observasi. Oke, Miss Haning, bagaimana pendapat Miss Haning setelah menyajikan pelajaran ini? Dari di kelas yang kita observasi itu cukup kondusif ya Pak ya, Kondusif anak-anaknya antusias gitu ya dengan materi yang saya sampaikan, juga mereka tidak terlalu kesusahan dengan materinya. Cukup puas sih Pak. Cukup puas ya. Oke. Menurut Miss Haning, apakah proses pembelajarannya yang terjadi kemarin itu sudah sesuai dengan yang Miss Haning rencanakan? Sudah ya. Sudah Pak. Oke, jadi semua langkah-langkah Sudah dilakukan. sesuai dengan perencanaannya ya. Oke. Kemudian menurut Miss Haning, apa nih hal-hal yang paling memuaskan dalam pembelajaran tersebut? Paling memuaskan ketika saya membaca hasilnya, Pak. Nah, jadi di akhir kan waktu itu anak-anak membacakan hasil yang mereka tulis, kemudian dikumpulkan di saya. Jadi yang kadang bikin saya terkejut itu, oh ternyata anak ini mampu ya gitu membuat cerita, menyampaikan cerita gitu. Yang tadinya dia terlihat biasa aja, ternyata dalam writingnya jago gitu. Kadang kan tidak terlihat ya Pak ya, anak yang biasanya ketika tanya jawab diem aja kan kurang aktif. Jadi kita nggak tahu anak ini beneran bisa atau enggak. Nah, dengan cara ini writing test gini jadi kelihatan anak-anak mana yang memang udah bisa atau mana yang mungkin perlu pembimbingan lagi. Jadi hasilnya itu bisa kelihatan lah ya bahwa anak-anak itu ternyata memang mampu begitu ya. Bahkan tadi ada kejutan-kejutan bahwa yang ternyata diperkirakan tidak bisa ternyata bisa ya. Oke. Terus menurut Miss Haning tercapai enggak tujuan pembelajarannya bahwa anak-anak di akhir itu harus mampu menulis teks recount? Iya. Tercapai sih Pak. Jadi kan kemampuan siswa berbeda-beda. Jadi berdiferensi di sini juga harus kita terapkan ya Pak. Jadi kita tidak memutus satu harus semuanya harus misalkan 200 kalimat. Nah, kita punya target untuk setiap siswa. Jadi target si A, si B berbeda. Jadi yang pasti mereka sudah mencoba dengan effort mereka sendiri gitu ya, bukan Google Translate maksud saya gitu Pak. Jadi itu yang sebagai tolak ukur saya sih. Oke, berarti tercapai sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing gitu betul. ya. Oke. Terus kira-kira kalau ada kesulitan yang dialami oleh siswa, kira-kira kesulitannya apa gitu yang dari siswa itu? Di materi ini kesulitannya dalam merangkai kalimat Pak. Jadi anak-anak kadang kesusahan menyusun kalimatnya. Nah, terus perbedaan antara verb 1, verb 1 sama verb 2-nya itu yang masih kadang sering salah gitu. Karena kan di konteks memang harus menggunakan simple past tense. Jadi anak-anak biasa membuat kalimat deskripsi, statement ya yang fakta seperti itu. Verb 1 aja gitu. Jadi perubahan
Oke. One waktunya itu yang masih sering salah sih. Berarti bagaimana menyusun kalimat dalam bentuk struktur itu ya, Benar. kemudian mengaplikasikan simple past tense Ya, itu ya. benar. Oke. Terus kira-kira kalau Miss Haning sendiri sebagai pengajar atau guru, ada nggak kesulitan yang dirasakan saat mengajarkan materi ini? Kesulitan ketika mengajar materi ini karena itu kan butuh konsentrasi ketika anak-anak butuh fokus ke kita ketika kita lagi menjelaskan gramatikalnya ya. Nah di setiap kelas itu kan fokus anak berbeda-beda, apalagi yang learning stylenya itu kinestetik kan mereka nggak bisa duduk diam gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kesusahan saya ketika sedang menjelaskan gramatikalnya ada siswa yang harus mondar-mandir atau dia izin ke kamar mandi, otomatis kan mengganggu konsentrasi siswa lain. Di situ yang mungkin sedikit kesusahan saya. Jadi kesulitannya adalah bagaimana membuat Manage, siswa betul-betul fokus 100% itu yang memang sulit ya. Oke, kira-kira ada nggak alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu? Ada nggak kira-kira? Jadi mungkin saya menjelaskannya secara klasikal dulu. Nah, yang siswa kurang fokus tadi mungkin saya nanti setelah menjelaskan ya, setelah menjelaskan secara klasikal saya datengin siswanya yang tadi nggak fokus, saya tanya sudah paham atau belum yang tadi Ibu sampaikan. Nah kalau misalkan belum, secara face to face Pak saya jelaskan ulang, jadi biar dianya lebih paham gitu. Oke, jadi ketika menjasa klasikal itu Miss Haning juga tetap fokus untuk melihat siswa per siswa yang mana yang kurang fokus, kemudian setelah itu mereka di treatment dengan cara secara pribadi begitu ya, individual maksudnya. Iya individu, jadi nanti untuk siswa juga yang misalkan belum paham bisa ke saya nanti dijelaskan lebih dalam lagi gitu. Oke. Miss Haning, saya sudah melihat ya proses pembelajarannya. Saya rasa itu sudah cukup baik ya, Miss ya. Jadi yang mantapnya itu adalah bahwa Miss Haning sudah memiliki administrasi yang lengkap, kemudian pembelajaran direncanakan dengan baik dan pembelajaran juga sesuai dengan langkah-langkah yang disusun sebelumnya, begitu ya. Oke, itu berdasarkan hasil pengamatan saya ya, yang beberapa hal yang mantap begitu ya. Tapi ada mungkin sedikit dari saya untuk proses apersepsi ya. Untuk proses apersepsi mungkin bisa lebih divariasikan begitu ya Miss ya. Mungkin bisa lebih divariasikan karena apersepsi itu kan tidak selalu harus misalkan kita dengan bercerita kan begitu ya, bisa juga dengan kuis, bisa dengan game gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Baik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kira-kira apa nih Miss yang akan Miss lakukan berkaca pada apa yang sudah terjadi di pembelajaran ini? Kebetulan di pertemuan selanjutnya sudah beda materi ya Pak ya. Jadi kan pertemuan berikutnya greeting card. Itu mungkin metodenya juga berbeda untuk pengajarannya, jadi skill mereka juga akan berbeda gitu nanti yang diasah gitu. Jadi karena materi berbeda maka metodenya juga akan berbeda ya. Dan learning style anak-anaknya. Oke, Miss, kelihatannya itu ya Miss ya yang penting ya gitu. Tapi memang saya juga selain tadi yang tentang apersepsi ya, mungkin bisa yang tadi yang ketika berefleksi ya. Mungkin ketika berefleksi bisa lebih menyeluruh begitu ya. Jadi entah misalkan anak-anak
menuliskan seperti apa setelah pembelajaran itu selesai, begitu ya. Feelingnya. Kemudian kira-kira mereka saat itu belajarnya seperti apa, lalu tindak lanjut yang akan mereka lakukan untuk pembelajaran berikutnya itu kira-kira mereka harus apa supaya mereka punya gambaran pembelajaran berikutnya itu harus lebih baik daripada pembelajaran hari ini, gitu ya. Oke, Miss, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan apapun rencana gitu ya, agenda dan sebagainya yang Miss miliki bisa diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tentang proses supervisi akademik di sekolah saya, yaitu di SMP IT Al-Madinah Cibinong Bogor. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila begitu banyak kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.